Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik Kak. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar, amanah dan berkah nantinya. Amin. Doa dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami, menjelaskan, mengartikan surat Al-Mujadilah, mendemonstrasikan, menerjemahkan, sampai mengartikan, menerjemahkan, sama menunjukkan cara menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Mujadilah ayat 11. Menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagaimana kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kita masuk ke pengertian surat Al-Mujadilah, apa aja yang dibahas di surat Al-Mujadilah. Di sini ada surat Al-Mujadilah memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam menuntut ilmu, dalam pendidikan atau suatu majelis, dan terhadap Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Nah, surat Al-Mujadilah merupakan surat Al-Quran yang memiliki 22 ayat, dan surat ini itu diturunkan di Madinah. Nah, dalam arti kalau diturunkan di kota Madinah, jadi surat ini termasuk dalam golongan Madaniyah. Nah, terus surat ini termasuk golongan golongan surat Madaniyah. Terus surat ini dinamai Al-Mujadilah dalam artian wanita yang mengajukan gugatan. Nah, karena pada awal surat ini ada bantahan atau disebutkan bantahan seorang wanita. Nah, terus yang berarti bantahan itu penjelasan dari Al-Mujadilah pada ayat 11 juga menerangkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajatnya. Jadi orang yang menuntut ilmu akan lebih unggul dari orang-orang yang biasanya. Seperti itu. Termasuk ke dalil atau ayat surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu atau memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada dua kajian, yaitu kajian tekstual dan kajian kontekstual. Pengertian dari yang dibahas di surat Al-Mujadilah. Nah, kalau di kajian tekstual, dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan
keistimewaan yang menjadikan manusia itu lebih unggul dan melebihi dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan kehalifahan di muka bumi ini. Nah, sementara itu manusia menurut Al-Quran, kalau tadi itu pandangan Al-Quran menurut kajian tekstual, kalau sekarang ini manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkan dengan seizin Allah. Itu yang kajian tekstual, apa yang dimaksud dari Al-Mujadilah ayat 11. Terus di sini ada kajian kontekstual. Al-Quran itu menginformasikan kepada umat manusia bahwa ada beberapa alat untuk meraih ilmu atau untuk menuntut ilmu, yaitu ada panca indera. Panca indera itu ada akal, pendengaran, mata, melihat, seperti itu. Itu beberapa alat untuk meraih atau menuntut ilmu, gitu. Terus ada juga observasi. Observasi itu seperti coba-coba atau eksperimen. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana hasilnya, itu kita harus mencoba-coba dulu ya, membuat eksperimen dulu kan, gitu, agar tahu bagaimana hasil akhirnya. Seperti kita ini kan lagi berada di ruangan laboratorium. Nah, itu sering sekali terjadi namanya percobaan atau eksperimen. Nah, itu salah satu cara untuk menuntut ilmu juga. Yang ketiga juga itu ada akal dan pikiran. Nah, di samping mata, telinga, dan pikiran sebagai sarana untuk meraih pengetahuan, Al-Quran menggarisbawahi bagaimana pentingnya peran kesucian hati. Jadi ilmu pengetahuan akan mudah diraih dan dipahami dengan baik apabila hati seseorang itu bersih dan jadi dijauhi dari maksiat-maksiat yang membuat atau menjadikan tidak konsen dalam menuntut ilmu, seperti itu. Nah, dari sinilah para ilmuwan muslim menerangkan pentingnya takziah nafas. Takziah nafas yang artinya penyucian jiwa guna memperoleh hidayah, petunjuk, dan pengajaran serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, terus di sini banyak poin-poin yang menjelaskan tentang surat Al-Mujadilah sesuai dengan tema kita, semangat menuntut ilmu. Di sini surat Al-Fatih dijelaskan pentingnya ilmu dalam sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Fatih. Terus di sini juga ada kutipan lebih mulia dari ahli ibadah. Jadi orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu, seperti itu. Terus di sini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Talabul ilmu farisdatu ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu Islam atau muslim. Nah, di sini juga di dalam buku Islam dijelaskan disiplin ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenarannya. Jadi banyak juga dalil yang menjelaskan utlubi ilma mafudot. Pernah dengar? Utlubi ilma walau karena bisin. Jadi tuntutlah ilmu walau karena sampai ke negeri Cina. Jadi negeri Cina ini perumpamaannya, jadi tuntut ilmu sampai sejauh mungkin ini kita kan di Indonesia. Nah, menuntut ilmu mungkin kuliah di luar negeri. Nah, itu maksud dari mafudot itu. Terus ada mafudot yang menjelaskan menjada wajadah. Nah, pernah dengar menjada wajadah? Artinya, ingat artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah, setiap kegiatan menuntut ilmu atau yang lainnya itu harus disertai dengan niat dan bersungguh-sungguh, biar hasil akhir yang kita dapatkan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Itu materi hari ini. Mungkin untuk evaluasinya Ibu kata akan memberikan hafalan ayat
Nah, untuk evaluasinya mungkin habis setelah ini kalian bisa hafalkan ayat Al-Mujadilah ini, surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti pertemuan berikut kita bisa maju individual ya, maju ke depan untuk menghafalkan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam